Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Bridge of Peace. Film ini diangkat dari kisah nyata James B. Donovan, seorang pengacara Amerika Serikat yang terlibat dalam pertukaran mata-mata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Kisah dimulai pada tahun 1957 di mana dunia terbagi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang tengah berada dalam konflik ideologi yang intens. James B. Donovan, seorang pengacara asal Brooklyn yang dianggap cukup ahli dalam hukum. Donovan ditugaskan untuk membela Rudolf Abel, seorang mata-mata Uni Soviet yang tertangkap di Amerika Serikat. Meskipun masyarakat menuntut hukuman mati bagi Abel, Donovan bersikeras memberikan pembelaan yang adil bagi kliennya. Selama proses persidangan, Donovan menunjukkan dedikasi dan integritas yang luar biasa dalam membela hak asasi manusia meskipun Abel adalah musuh negara. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, memperlihatkan pria bernama Rudolf Ivanovich Abel yang sedang dikejar dan akhirnya ditangkap oleh pihak Amerika Serikat. Karena Rudolf diduga sebagai mata-mata yang dikirim oleh Uni Soviet. Di tempat lain, yakni di gym, seorang pria bernama Donovan memiliki profesi sebagai pengacara asuransi. Ia sedang berdiskusi dengan koleganya terkait kasus asuransi yang sedang ditanganinya. Setelah tiba di kantor, Donovan diajak ke ruangannya oleh Tom dan Ton, di mana mereka bertemu dengan Line, perwakilan dari Komite Pengacara Amerika Serikat, yang memberitahu bahwa mata-mata Uni Soviet telah tertangkap. Tom menegaskan bahwa Abel tidak mengenal siapapun dan kasusnya akan ditangani oleh Komite Pengacara. Setelah pemungutan suara, komite menyetujui Donovan sebagai pembela Abel di pengadilan. Awalnya Donovan enggan, tetapi Tom dan Lynn meyakinkan bahwa Donovan hanya perlu melakukan tugasnya sebagai pengacara dengan baik untuk menunjukkan bahwa mereka memberikan pembelaan yang layak meskipun tersangka adalah mata-mata Soviet. Akhirnya Donovan setuju. Ketika Donovan berada di kantornya, asistennya Doug menanyakan keputusannya terkait kasus tersebut. Donovan menjawab bahwa jika dia menerima, Doug harus membantunya. Doug sangat senang dengan hal tersebut. Di rumah, Donovan membahas hal ini dengan keluarganya, sementara sang istri menyiapkan makan malam. Meskipun istrinya menolak dengan keras, Donovan mengungkapkan bahwa dia masih mempertimbangkan dan belum membuat keputusan akhir. Kemudian Doug pun datang dengan membawa buku dan serta berkas yang banyak. Donovan mengundangnya untuk makan malam. Istri Donovan bertanya apakah Doug datang untuk membantu Donovan dalam kasus yang akan dia kerjakan. Namun Donovan memutuskan tentang kasus tersebut. Akan tetapi Doug malah menyatakan bahwa mereka telah menerima kasus itu. Donovan terkejut dan mulai memimpin doa makan untuk mengalihkan perbincangan tersebut. Keesokan harinya, Donovan bertemu kembali dengan Abel. Dalam pertemuan ini, Donovan juga menanyakan apakah Abel pernah mengalami kekerasan selama pemeriksaan. Abel menjawab bahwa dia tidak pernah mengalami kekerasan. Bahkan pemerintah Amerika menawarkannya untuk bekerja sama. Mereka menjanjikan penghapusan tuntutan terhadapnya dan memberikan kompensasi finansial. Namun Abel dengan tegas menolak tawaran tersebut. Setelah itu Donovan menjelaskan perannya sebagai pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi Abel. Jika diperlukan, dia akan membela Abel di pengadilan. Akhirnya Abel setuju untuk bekerja sama. Scene berpindah, memperlihatkan Letnan Prancis Gary Powers dan timnya sedang menjalani serangkaian ujian. Jika mereka lolos, mereka akan diikutsertakan dalam misi rahasia untuk memata-matai Uni Soviet menggunakan pesawat dari ketinggian. Setelah ujian selesai, atasan mereka memberikan bahwa mereka telah lulus dan dilarang membocorkan informasi tentang misi tersebut. Saat ini, mereka di bawah komando CASD 549. Di ruang sidang, jaksa sedang berdiskusi dengan hakim.
Donovan menjelaskan bahwa penangkapan Abel sebelumnya tidak sesuai prosedur, sehingga bukti yang diproses tidak sah. Dia meminta penundaan sidang selama 6 minggu. Hakim dan jaksa sedikit kesal mendengarnya, mengatakan bahwa Donovan hanya perlu membela Abel dengan layak, tanpa perlu berlebihan. Setelah pulang, Donovan diikuti oleh seseorang yang tidak dikenal, yaitu agen Huffman dari CIA. Huffman ingin mengetahui informasi terbaru tentang Abel dari Donovan. Namun Donovan menolak memberikan informasi selama masih menjadi pengacaranya. Kembali ke adegan Letnan Powers dan timnya. Mereka terlihat sedang briefing tentang misi mereka. Atasan mereka menjelaskan bahwa jika mereka tertangkap, mereka harus menggunakan jarum beracun yang tersembunyi di koin dolar yang akan diberikan kepada mereka untuk menghindari bocornya informasi rahasia ke Uni Soviet. Scene berganti sebelum sidang pembacaan vonis di pengadilan dimulai. Donovan bertemu dengan Abel dan mengatakan padanya, "Jangan terlalu khawatir mengenai hukuman vonis mati." Abel menjawab bahwa dia tidak takut mati. Abel sempat bertanya juga mengapa Donovan tidak pernah menanyakan apakah dirinya benar-benar seorang mata-mata atau tidak. Donovan menjawab, apakah Abel seorang mata-mata atau tidak, tidaklah penting. Yang jelas saya akan tetap membela dia karena itu adalah tugas saya. Namun Donovan melihat kesetiaan Abel terhadap negaranya, dan karena itu dia pergi menemui hakim di rumahnya. Donovan mencoba berbicara secara pribadi dengan hakim untuk mempertimbangkan ulang hukuman yang akan dijatuhkan kepada Abel. Donovan menyatakan bahwa lebih baik membiarkan Abel tetap hidup demi keamanan negara. Hakim kemudian bertanya apa hubungannya membiarkan Abel hidup dengan keamanan negara Amerika Serikat. Donovan menjawab bahwa jika suatu saat tentara Amerika tertangkap oleh pihak Soviet, maka ada alasan untuk pertukaran tahanan. Selain itu ada juga alasan kemanusiaan. Donovan menjelaskan apakah wajar seseorang harus mati hanya karena menjalankan tugasnya, terlepas dari apakah dia menyukai tugas tersebut atau tidak. Keesokan harinya saat sidang pembacaan putusan, hakim memvonis Abel dengan hukuman 30 tahun penjara. Ruang sidang menjadi kacau dengan semua pengunjung menginginkan hukuman mati bagi Abel. Ketika Donovan keluar dari sidang, dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan mengajukan banding. Hal ini semakin memperburuk citra Donovan. Di perjalanan pulang, Tom sebagai ketua firma hukum mengatakan bahwa Donovan telah menjalankan tugasnya dengan baik dan keputusan hakim sudah tepat, sehingga tidak perlu mengajukan banding. Tom juga menyarankan agar Donovan berhati-hati dengan putusannya, karena akan berdampak besar bagi firma hukum mereka dan terutama keluarganya. Ketika Donovan berbicara dengan Abel, mereka membahas strategi banding. Namun Abel mengingatkan Donovan untuk berhati-hati dengan keputusan yang diambilnya. Abel merasa sangat berterima kasih tetapi juga khawatir tentang masa depan Donovan. Scene berganti, kekhawatiran semua pihak pun terjadi. Ketika Putri Donovan sedang menonton TV, tiba-tiba beberapa orang menembak ke arah ruangan mereka, hampir mengenai Putri Donovan. Saat polisi tiba untuk menyelidiki, salah satu petugas bertanya mengapa Donovan saat ini membela Abel. Terjadi sedikit cekcok dan Donovan menyadari bahwa keluarganya semakin diasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Donovan kemudian pergi ke Washington untuk banding. Sementara itu Letnan Powers menjalankan tugasnya untuk memata-matai Soviet. Namun saat Powers tertangkap, pesawatnya ditembak dan hal ini terjadi saat bersamaan dengan kekalahan Donovan di pengadilan banding. Saat Donovan berada di kantornya, dia menerima surat dari Jerman Timur yang mengucapkan terima kasih atas perbuatannya. Namun setelah menemui pengirim surat, Donovan menyadari bahwa itu bukan istri Abel, melainkan perwakilan Soviet. Sementara itu Powers dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Donovan kemudian bertemu dengan Tuan Dulce dan agen Huffman.
Mereka menjelaskan bahwa Soviet ingin melakukan pertukaran tahanan antara Powers dan Abel melalui Jerman Timur. Mereka meminta Donovan menegosiasikan pertukaran tersebut secara rahasia, karena Donovan adalah warga sipil. Pertukaran akan dilakukan di Jerman Timur. Saat hubungan antara Jerman Timur dan Jerman Barat tegang dan pembangunan tembok Berlin berlangsung, Donovan dengan cepat mengambil peran sebagai negosiator. Bahkan hal ini tanpa dukungan resmi dari pemerintah Amerika. Scene berpindah, scene memperlihatkan keadaan di tembok Berlin. Di sana ada seorang mahasiswa Amerika Serikat bernama Frederick Preyers. Terlihat sedang melintasi tembok untuk menjemput profesor dan anaknya. Karena profesor tidak ada, Frederick memutuskan untuk membawa anak profesor tersebut. Mengira bahwa tembok akan segera selesai dibangun dan dia tidak akan bisa meninggalkan Jerman Timur. Namun saat hendak pergi, rute yang telah dia lewati sebelumnya sudah ditutup. Memaksa Frederick menyuruh anak profesor untuk pergi. Dan ketika dihadapkan oleh tentara, dia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya seorang mahasiswa, tetapi tanpa hasil dan akhirnya ditangkap. Setibanya di Jerman, Donovan berdiskusi dengan agen pemerintah tentang situasi di sana. Dengan didampingi oleh agen Huffman, mereka juga mendengar tentang tahanan lain, Frank Betrayer, yang ingin diselamatkan. Tetapi mereka diminta untuk fokus pada misi pertukaran Abel dan Letnan Powers. Rencana penyelamatan Frederick dijadwalkan untuk waktu lain. Ketika tiba di tempat menginap, Donovan dan Huffman membahas rencana untuk hari berikutnya. Donovan dijadwalkan untuk bertemu dengan Vogel di kedutaan besar Soviet di Jerman Timur. Namun ketika dia menuju kedutaan, dia dihentikan oleh tentara. Setelah menunjukkan dokumen yang sesuai, dia diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Di kedutaan Soviet, Donovan tidak bertemu dengan Vogel, tetapi malah bertemu dengan seorang wanita dan seorang anak yang mengaku sebagai keluarga Abel. Namun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang disewa Soviet untuk menyamar. Setelah menyadari Abel tidak ada di sana, Donovan melanjutkan tugasnya. Tiba-tiba seorang pria muncul dari sebuah ruangan. Dia bernama Ivan Siskin, yang menyatakan dirinya sebagai sekretaris di kedutaan tersebut. Saat mereka tengah berdiskusi mengenai pertukaran antara Powers dan Abel, Donovan tiba-tiba memperkenalkan satu lagi orang, yaitu Frederick Preyer. Ivan Siskin terkejut mendengarnya dan menyatakan bahwa pihaknya tidak menahan Frederick. Penahanan dilakukan oleh Jerman Timur, bukan oleh Soviet yang berwenang dalam pertukaran itu. Pada awalnya, Ivan Siskin mengusulkan agar Amerika membebaskan Abel terlebih dahulu, kemudian memenuhi keinginan pihak lain beberapa bulan kemudian. Tetapi Donovan tidak setuju. Dia menginginkan pertukaran dilakukan secara simultan. Dengan negosiasi yang cermat, akhirnya Ivan Siskin setuju untuk mengirim proposal terlebih dahulu kepada Moskow. Ivan Siskin meminta Donovan untuk kembali setelah menerima jawaban. Mengenai Frederick, Ivan Siskin memerintahkan Donovan untuk langsung menemui Vogel dan memberikan alamatnya. Setelah tiba di sana, Donovan dan Vogel sepakat untuk menukarkan Frederick Preyer dengan Rudolf Abel. Donovan juga telah menyetujui untuk menukar Rudolf Abel dengan Letnan Powers. Vogel menyadari bahwa situasinya sangat kompleks. Setelah pulang, Donovan diberitahu bahwa Ivan Siskin sebenarnya bukan sekretaris di kedutaan, melainkan kepala KGB di Eropa Barat. Sementara itu, Powers yang telah dibangunkan dari selnya dibawa ke ruangan untuk diinterogasi agar mau berpihak kepada Rusia. Setelah beberapa kata, Powers kembali ke selnya dan tetap tidak memberikan informasi yang diminta. Mereka juga menanyakan informasi rahasia kepada Powers. Namun Powers terus mengklaim bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Abel yang sedang dibangunkan di selnya juga terlihat dan kemungkinan akan dimintai keterangan yang sama seperti Powers oleh Soviet. Donovan terlihat sedang berbicara dengan Ivan Siskin, di mana Ivan Siskin menyatakan bahwa pihak Soviet telah menyetujui pertukaran dan akan dilaksanakan di jembatan Glienicke.
Kemudian ada Sabtu jam 05.00. Donovan kemudian bertemu dengan Vogel yang sudah tahu bahwa Donovan telah bersongkokol dengan Soviet. Sebelumnya dia menolak untuk menyerahkan Frederick kepada mereka. Dan sambil itu dia memperlihatkan Abel yang sedang dalam pesawat menuju Berlin. Donovan sendiri sedang dalam perjalanan kereta. Di sepanjang perjalanan dia melihat 3 orang mencoba merangkak tembok secara diam-diam. Dan akhirnya mereka ditembaki oleh tentara penjaga hingga semuanya tewas. Keesokan harinya saat Donovan menunggu Jaksa Agung Jerman Timur, dia menitipkan pesan pada anak didiknya bahwa pertukaran tidak akan terjadi tanpa persetujuan mereka. Saat itu Donovan pun memutuskan pergi. Saat Donovan, Huffman, dan agen lainnya menunggu keputusan pertukaran Abel untuk Powers dan Frederick, tiba-tiba mereka menerima telepon bahwa pertukaran bisa terjadi. Tetapi dengan syarat, Powers dan Frederick tidak akan diberikan di tempat yang sama. Frederick akan diantarkan setelah Soviet menerima Abel. Scene terakhir, scene memperlihatkan saat pertukaran berlangsung. Suasana di jembatan sangat tegang. Baik pihak Soviet maupun Amerika telah menyiapkan sniper untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan. Setelah Letnan Powers tiba-tiba dibawa, pertukaran dilakukan. Namun di tempat lain belum ada kabar tentang kedatangan Frederick. Jadi Donovan dan Abel memutuskan untuk menunda pertukaran. Saat situasi tegang, tiba-tiba mereka mendapat kabar bahwa Frederick telah diantarkan. Dan ya, film pun